Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita dengan NIM 2281001 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 2, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya. Baik, dalam video kali ini saya akan mengobservasi mengenai krisis identitas nasional di generasi muda melalui teknik wawancara. Tujuannya dapat mengantarkan kita sebagai generasi muda agar bisa menyadari pentingnya memelihara identitas nasional tersebut. Identitas yang diterima dan dipraktekkan akan memperkuat integrasi bangsa. Misalnya, kita membiasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan saudara kita dan suku lain. Generasi muda merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Merekalah yang nantinya akan melanjutkan perjuangan serta berperan besar pada masa depan bangsa Indonesia. Identitas nasional haruslah terus ditanamkan pada generasi muda saat ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas narasumber terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Siti Hendrayani. Saya sebagai ASN P3K tahun 2022. Umur saya 42 tahun. Saya di sini sebagai narasumber. Mengapa krisis identitas pada remaja bisa terjadi? Karena adanya konflik yang terkait identitas dengan kehidupan, sehingga biasanya hadir di kalangan usia remaja atau parubaya, apalagi tidak menghadapi masa adaptasi yang baik, maka akan terjadi tahap awal krisis identitas, maka akan mengakibatkan stres dan depresi. Hal-hal apa saja yang bisa menjadi pemicu terjadinya krisis identitas? Hal yang memicu krisis identitas itu ada 6. 1. Masalah akademik. 2. Tekanan terjadi dalam pergaulan, karena pergaulan. 3. Penceraian orang tua. 4. Mengalami peristiwa trauma. Nah, contohnya peristiwa seperti apa trauma itu? Contohnya di keluarga ada kecelakaan yang mengakibatkan di dalam keluarga itu meninggal dunia, jadi mengalami trauma yang mendalam. Kelima, kehilangan orang yang dicintai. Keenam, kehilangan pekerjaan. Terus bagaimana cara mempertahankan identitas nasional dari pengaruh positif globalisasi bagi generasi muda Indonesia? Ya, itu dengan cara menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu mengutamakan untuk membeli produk dalam negeri. Tahu gak Bu, siapa presiden ketiga Indonesia? Baharudin Yusuf Habibie. Dari tahun berapa? Tahun 1936 sampai 2019. Nah, kan semboyan bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi satu jua tetapi tidak dapat dipisahkan. Berapa jumlah alinea dalam Undang-Undang Dasar 1945? Jumlahnya ada 4 alinea, masing-masing memiliki makna tersendiri. Sebutkan sila-sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada 5 ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kepanjangan dari NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi dulu ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Udah ya. Ya, Apa lambang sila Pancasila, sila kedua, keempat, dan kelima? ya, lambang sila kedua dengan simbolnya rantai, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Sebutkan siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Wage Rudolf Supratman. Coba lengkapi lagu berikut. Dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Coba sebutkan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Coba lengkapi lagu berikut. Apuse kokondao. Yarabe solendo remi utlenso bani nema baki pase. Bagaimana solusinya jika mengalami krisis identitas? Peran orang tua itu sangat penting, bahwa kunci utama ketika anak mengalami krisis identitas adalah mampu melepaskan semua beban yang ada dalam pikiran dan diri terlebih dahulu, sehingga akan mengalami krisis remaja bisa melihat berperspektif lainnya, serta agar lebih bersyukur dalam kehidupan. Lama-kelamaan energi positif dari lingkungan sekitar bisa meredakan stres dan krisis identitas pada remaja yang sedang dialami. Kesimpulan, identitas nasional merupakan sebuah ciri-ciri ataupun penanda yang melekat pada suatu bangsa, sehingga dapat menjadi pembeda. Seperti bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia juga mempunyai identitas nasional yang tentunya harus dijaga dan dipertahankan demi keutuhan bangsa. Identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya serta adat istiadat masyarakat. Krisis identitas merupakan masalah yang sangat serius. Dengan adanya krisis identitas ini, kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta terhadap tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas ini, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme dengan cara memahami dan mempelajari ideologi dasar negara dan sejarah bangsa. Salah satu contohnya, mengunggah konten-konten video positif di sosial media yang berisi edukasi agar dapat memberikan pemahaman tentang Indonesia secara luas dan dapat diakses oleh banyak orang secara nasional, agar tidak banyak warga negara Indonesia yang tidak paham hal dasar seperti Pancasila, budaya, dan sejarah bangsa. Maka dari itu kita sebagai generasi muda mulailah untuk menyebarkan pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.